Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Berdiri di pintu aula senjata dewa, Lo Sheng mengamati sebentar dan melihat dua orang berjalan mendekat. Kedua orang itu kebetulan adalah dua orang yang berkonflik dengan Lo Sheng di tangga istana surgawi Yeonmyo. Kemudian dia melihat kedua orang ini memegang liontin giok kecil yang digantung di depan dua prajurit alam dewa. Kemudian dia berjalan langsung ke aula senjata dewa. Melihat adegan ini, Lo Sheng tiba-tiba sadar. Dia juga bodoh. Yon Luo memberinya liontin giok yang tentu saja ada gunanya. Jadi dia juga berjalan ke arah prajurit itu, mengguncang liontin gioknya dan mengikuti kedua prajurit itu ke aula senjata dewa. Adapun para prajurit di belakang mereka tiba-tiba membuat percikan dan ingin masuk ke belakang Lo Sheng. Ekspresi kedua tentara ini di pintu menjadi gelap dan menghalangi mereka di belakang. Paman, kita hanya akan masuk untuk melihat-lihat. Lagi pula tanpa liontin giok, kita tidak bisa mengambil senjata. Itu tidak mempengaruhi apapun. Bersikaplah akomodatif saja. Lo Sheng menoleh ke belakang, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memilih senjata. Tampaknya tidak ada kekurangan orang yang hidup dimanapun, bahkan di dunia atas. Di luar dugaan, permohonan mereka ternyata efektif. Para prajurit ini berkata, Anda tidak boleh mengeluarkan suara keras setelah masuk. Jika ada pelanggaran, Anda akan segera diusir. Setelah mendapat persetujuan dari kedua prajurit tersebut, para prajurit tersebut mengikuti Lo Sheng ke aula senjata dewa. Hei, orang baru. Salah satu prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8 menepuk bahu Lo Sheng dari belakang. Namun sebelum tembakan dilakukan, Lo Sheng menurunkan baunya, memutar tubuhnya sedikit, dan dengan mudah menghindari tembakan tersebut, dan bertanya dengan ringan, "Ada apa?" Prajurit itu tertegun sejenak, kemudian berkata, "Senjata level apa yang ingin Anda pilih?" Setelah mendengar ini, Lo Sheng menjawab, "Tentu saja, semakin menguntungkan senjatanya, semakin baik." Hei, itu jawaban yang bagus. Para junior saat ini hanya menatap senjata dewa tingkat tinggi itu, tapi mereka tidak tahu bahwa yang cocok untuk mereka adalah yang terbaik. Saat ini seseorang duduk di salah satu sisi aula senjata dewa, dan dia adalah seorang lelaki tua dengan alis putih. Lo Sheng mengangguk ke arah lelaki tua itu, tersenyum tipis, dan lelaki tua itu berkata, "Jika Anda ingin memilih senjata, berikan saja saya liontin gioknya." Setelah mengirimkan liontin giok, Lo Sheng melihat ke aula senjata dewa. Di tengah aula senjata dewa terdapat kubah lebar, dan ada banyak kelompok cahaya yang mengambang di dalam kubah. Lo Sheng menoleh dan melihat bahwa kelompok cahaya berisi senjata dengan berbagai bentuk. Senjata dewa, pantas saja Yon Luo memasang ekspresi tercengang di wajahnya saat membicarakannya. Dia mungkin merasa saya telah meremehkan Yeonmyo Tiangong. Sekarang senjata apapun yang terbungkus titik cahaya adalah senjata dewa. Saat mendengar kata-kata Lo Sheng itu membuat lelaki tua beralis putih itu merasa sangat nyaman. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk Lo Sheng. Senjata di aula senjata dewa ini semuanya adalah senjata dewa, tetapi senjata dewa di bawah kubah adalah senjata dewa ada juga yang nilai baik dan buruk. Dan senjata dewa di bawah adalah kelas 3, yang juga merupakan nilai terburuk. Lo Sheng sedikit mengangguk, mulai dari tingkat ketiga yang disebut semi senjata dewa di tempat kerajaan besar para dewa. Semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi pula nilai senjata dewa ini, tetapi semakin sulit mendapatkannya. Jika Anda ingin mendapatkan senjatanya, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Orang tua itu berkata dengan ringan.
Pada saat ini, dua prajurit yang sebelumnya berselisih dengan Loseng datang dari sisi lain aula senjata dewa, dan ada satu orang lagi di samping mereka. Tetapi budidaya orang ini sudah berada di alam laut dewa. Di tangga, Loseng mengejek kedua prajurit di depan wakil kepala istana. Setelah keduanya menemukan Loseng, bagaimana wajah mereka bisa terlihat bagus. Ketika salah satu dari mereka melihat Loseng, dia berkata kepada prajurit alam laut dewa, "Saudaraku, itu dia." "Oh." Prajurit alam laut dewa memandang Loseng dengan acuh tak acuh, kemudian dia berjalan mendekat. Seorang pria kecil baru dari alam hidup dan mati, dan dia juga seorang pendaki, tapi sangat merajalela, dan ini sangat jarang terjadi. Prajurit alam laut dewa ini tidak terlalu tua, jadi tidak pantas menyebut Loseng sebagai orang kecil. Ketika para prajurit yang menyaksikan kegembiraan melihat prajurit alam laut dewa, ekspresi mereka menjadi hati-hati dan mereka bergumam di dalam hati. Mengapa orang baru ini mendapat masalah dengan orang ini? Di Istana Aliansi ke-13 pada awalnya adalah tempat untuk mengembangkan para jenius inti dari 3.000 dunia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan prajurit paling berbakat dan melahirkan yang lebih kuat di antara mereka. Istana Surgawi Yunmyo hanyalah salah satunya, dan saling bergantung serta bersaing dengan 12 istana lainnya. Status prajurit di Istana Surgawi Yunmyo juga dibagi menjadi aula atas dan bawah. Prajurit yang pertama kali memasuki Istana Surgawi adalah anggota Ling Yuntang. Misalnya, Loseng belum menyelesaikan serangkaian prosedur. Dia adalah pendatang baru, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia dapat bergabung dengan Yan Yuntang. Adapun nama prajurit alam laut dewa di depannya adalah Siamang. Meskipun dia juga anggota Ling Yuntang, peringkatnya sangat tinggi. Simang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat berbakat. Dia juga putra dari penguasa alam tertentu. Hari ini, adik laki-lakinya Si Jun juga diperkenalkan ke Istana Surgawi untuk memilih senjata. Dan sepanjang jalan, Si Jun memberitahunya bahwa sepertinya ada pria baru yang sangat sombong dan berani berbicara di depan wakil kepala istana. Setelah melihat Loseng kali ini, tidak dapat dihindari untuk melontarkan komentar sarkastik. Mendengar kata-kata Semang, Loseng tampak acuh tak acuh. Sebelumnya, dia hanya berbicara untuk membantu Yonruo. Sekarang pihak lain jelas-jelas provokatif. Loseng terlalu malas untuk menggerakkan wajah dan mulutnya. Bagaimana dengan memilih senjata? Apakah hanya ada satu kesempatan? Orang tua beralis putih itu mengangguk. Iya, menurut aturan aula senjata dewa, Anda hanya punya satu kesempatan. Loseng tersenyum tipis dan tidak memasuki kubah untuk mengambil senjatanya. Tanpa diduga, Semang berkata, "Adikku ada di sini lebih dulu, jadi biarkan mereka mengambilnya dulu." Pria tua beralis putih itu tampak menarik perhatian Loseng. Kali ini dia memandang Loseng, namun Loseng mengangkat baunya dan menunjukkan ekspresi santai. "Karena kalian datang duluan, kalian berdua bisa masuk dan mendapatkan senjata ajaib." Semang menepuk bahu Si Jun dan menatap Loseng dengan ringan. Meskipun karakter di Istana ke-13 semuanya jenius di banyak dunia besar, tapi Semang bisa mendapatkan pijakan di Ling Yuntang, dan akan ada banyak peluang bagi anak ini untuk menderita di masa depan. Jadi dia tidak perlu melakukannya di sini. Jadi dia berkata kepada adik-adiknya, "Berusahalah sebaik mungkin untuk mendapatkan senjata dewa kelas 1. Sebagian besar prajurit di sini sebenarnya memiliki latar belakang, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan senjata dewa kelas 1. Sama seperti pedang Jiangsan Senji, milik Sima Yulong. Pedang itu juga diberikan kepada Sima Yulong oleh penguasa Tanah Suci Lingwu untuk digunakan. Jika dia meninggalkan aula bela diri Wanling, dia harus kembali ke posisi semula." Setelah Si Jun mengangguk, dia berjalan ke tengah kubah, menatap ke langit dan segera melompat.
Saat Sejun melompat ke langit, titik cahaya di seluruh kubah mulai menari dalam sekejap. Ketika Sejun melompat ke ketinggian sekitar 2 kaki, kecepatannya melambat, dan dia tampak kesulitan. Melihat adegan ini, para prajurit yang menonton pun berkomentar dengan suara pelan. Simang sangat kuat, tapi adiknya hanya rata-rata. Melihatnya seperti ini, apalagi senjata dewa kelas 1, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkannya, bahkan dari senjata dewa kelas 2. Itu hanya membuang-buang kuota. Mengapa saya tidak menukar senjata dewa kelas 2 dengan Liontin Kyo, dan biarkan saya naik untuk mencobanya? Loseng awalnya tidak mengerti tentang apa kubah ini, tapi sekarang dia memahaminya. Melihat bahwa Sejun juga seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat 9, dan tingkat budidayanya setara dengan Sima Yulong. Tapi dia tidak bisa mendapatkan senjata yang lebih baik dengan mudah. Melihat Sejun semakin berjuang dan akhirnya berhasil menangkap titik cahaya, dia terjatuh dari kubah, sehingga wajahnya memerah karena menahan malu. Karena dia hanya mendapat artefak kelas 3, yaitu kapak tangan emas. Diperkirakan harganya hanya 20 atau 30 keping Kyo esensi jati, sehingga terlihat memalukan. Saya tidak menginginkan ini, Sejun berkata, dengan keras kepala setelah bangun. Dia melemparkan kapak emasnya ke samping dan ingin terbang ke kubah lagi. Namun laki tua beralis putih itu mengulurkan tangan dan meremasnya dengan lembut. Dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya, sehingga Sejun yang baru saja meninggalkan tanah sepertinya terkena palu dan jatuh ke tanah lagi. Senjata di aula senjata dewa gratis untuk pertama kalinya, dan Anda harus membayar 300 Kyo esensi jati untuk kedua kalinya, kata lelaki tua beralis putih itu dengan ringan. Jika Anda ingin naik, Anda harus terlebih dahulu, dan saya tidak ingin mengatakan lagi. Melihat saudaranya hanya berhasil mendapatkan artefak kelas 3, meskipun sudah berusaha keras, wajah Semang menjadi sedikit khawatir. Setelah Sejun bangkit dari tanah, ada ekspresi keengganan di wajahnya. Berdasarkan status mereka, artefak kelas 3 belum terlihat, jadi Sejun sangat marah dan berkata, saya meremehkan tekanan di kubah ini. Saudaraku, saya ingin mencoba lagi. Harga untuk mencoba lagi adalah 300 batu Kyo esensi sejati, yang juga merupakan 3 juta batu esensi sejati kualitas terbaik. Tentu saja, bagi para pejuang Yeonmyo Tianggong, ini juga merupakan penghematan yang cukup besar. Meski menyakitkan, sejak Sejun mengatakannya, Semang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 300 batu esensi jati dan dilemparkan ke meja pria tua beralis putih. Orang tua beralis putih itu tersenyum tipis, dan setelah menerima 300 batu esensi jati, Sejun melompat lagi dan menuju ke kubah. Faktanya, dengan kekuatan Sejun, dia bisa terus mengambil artefak kelas 2. Namun, dia langsung jatuh dan hanya menangkap artefak kelas 3 dalam kesempatan. Kali ini, dia ingin mendapatkan kembali uangnya dengan keuntungan. Targetnya ternyata adalah artefak kelas 1. Jika dia memakan waktu terlalu lama, dia akhirnya akan tersandung. Kali ini, dia mengarahkan pandangannya pada artefak kelas 1, tetapi dia langsung terjatuh oleh tekanan yang sangat besar. Melihat adegan ini, Semang pun mengerutkan kening. Adapun prajurit lain di aula senjata dewa, mereka juga menghela nafas saat 300 keping batu Kyo esensi jati ini dan dilemparkan ke dalam air. Kali ini, Sejun terlalu malu untuk memintanya mencoba lagi, jadi dia hanya bisa diam-diam menyingkir. Tapi kali ini, Semang mengeluarkan 400 Kyo esensi jati lagi dan menyerahkannya kepada lelaki tua beralis putih itu, dan kemudian berkata, ini 400 triliun jade. Kali ini biarkan saya yang melakukannya. 400 Kyo esensi jati? Mata Loseng berbinar. Tadi hanya 300 Kyo esensi jati. Mengapa Semang ingin menyerahkan tambahan 100 Kyo esensi jati? Namun diskusi para prajurit di sebelahnya segera memperjelas kebingungan Loseng.
Saya tercengang. Semang ini sangat ambisius. Dia benar-benar mengincar artefak kelas 1 itu. Namun Semang awalnya sangat kuat. Sekarang dia adalah seorang pejuang di alam laut dewa. Jadi sangat mungkin baginya untuk mengenai senjata dewa kelas 1. Dia ingin mendapatkan kembali apa yang hilang dari saudaranya. Tapi tekanan di dalam kubah akan disesuaikan dengan budidaya prajurit. Artefak kelas 1 ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, saya mendengar seorang senior dari Ling Yuntang mengatakan bahwa artefak kelas 1 terakhir diambil 100 tahun yang lalu. Senjata dewa kelas 1 dibawa pergi 100 tahun yang lalu. Alis Loseng tiba-tiba terangkat. Di alam bawah, apakah itu wilayah tengah atau benua Poseidon? Senjata yang dia gunakan dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Setelah tiba di benua kerajaan dewa, dia tertinggal. Namun alasan yang paling kritis adalah Loseng terlalu mengandalkan tubuhnya sendiri daripada senjata di tangannya, karena tubuhnya sendiri adalah senjata. Namun di alam dewa, Loseng juga memahami satu hal, senjata berkualitas tinggi juga sangat penting. Meskipun beliung tambang bintang hitam merupakan artefak tertinggi, namun tidak cocok untuk muncul dalam banyak kasus. Dan memang tidak cocok digunakan untuk melawan musuh. Mari kita amati sebentar. Pikir Loseng diam-diam. Setelah 100 lelaki tua itu menerima 400 batu esensiati, dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Dalam gulungan gambar ini beberapa jenis dewa terukir. Panduan bergambar untuk senjata. Artefak kelas 1 di pavilion senjata dewa. Senjata menjatuh darah dipinjam oleh seorang diaken. Selain itu ada 16 artefak kelas 1. Anda dapat memilih 4 mana saja dan saya akan menempatkannya di kubah. Kata lelaki tua beralis putih itu. Saya tahu aturannya. Semang mengangguk, matanya mengamati tanda itu. Kemudian Semang memberikan instruksi acak dan memilih 4 senjata di antara 16 artefak kelas 1. Tampaknya Semang adalah seorang kultivator pedang, dan 4 senjata yang dipilihnya semuanya adalah pedang tingkat artefak kelas 1, yaitu pedang abadi api merah, pedang Luosu, pedang langit bayangan, dan pedang Si Fang Chong Sio. Setelah Semang menentukan pilihan, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan mencentikkannya, dan semua orang melihat 4 titik lampu merah memasuki kubah. Titik lampu merah sangat mencolok di antara sekumpulan titik cahaya putih, dan titik cahaya merah melayang sebentar, melayang ke titik tertinggi kubah. Tentunya artefak kelas 1 ini adalah barang yang sangat berharga dan tentunya tidak mudah untuk mendapatkannya. Belum lagi para pejuang alam laut dewa, bahkan para pejuang alam dewa atau bahkan makhluk tingkat tinggi. Mereka tidak dapat dengan mudah memperoleh senjata dewa tingkat ini. Seperti banyak penatua dan diaken Yeonmyo Tianggong, jika mereka tidak memiliki senjata, jika mereka pergi keluar untuk melakukan sesuatu, mereka perlu meminjam senjata ini dari aula senjata dewa, dan mereka harus mengembalikannya ketika kembali. Namun menempatkan artefak kelas 1 di sini sebenarnya hanyalah sebuah penyemangat. Baik itu Ling Yuntang atau Yan Yuntang, hanya sedikit prajurit yang bisa mendapatkannya. Dan semua prajurit yang bisa mendapatkan artefak kelas 1 ini jarang ada. Semang memiliki niat untuk menantang dirinya sendiri, belum lagi saudaranya memiliki kesempatan gratis, ditambah 300 gyo esensiati sekarang. Itu juga merupakan biaya yang besar baginya. Jika dia bisa mendapatkan artefak kelas 1, itu bisa benar-benar melipat gandakan modal dan keuntungan 100 kali lipat. Selain itu, mendapatkan artefak kelas 1 tidak hanya akan memberinya harta karun, tetapi Semang juga akan menjadi terkenal di Istana Surgawi Yeonmyo. Di bawah pengawasan semua orang, Semang berjalan ke tengah kubah. Dia tidak terburu-buru untuk bergegas ke kubah, tetapi membuat beberapa persiapan lautan esensiati di dunia di dalam tubuhnya. Bahkan lebih bergelombang dan kuat,
yang dapat meningkatkan kekuatannya setidaknya 20%. Obat mujarab ini bernilai 30 atau 40 gio esensiati, tetapi setelah membuang 400 gio esensiati dan ramuan ini, tentu saja dia juga ingin terlibat. Setelah menelan pil tersebut, dia menarik nafas dengan tenang, kemudian perlahan meninggalkan tanah. Dia tahu bahwa gravitasi yang menekan ke bawah di dalam kubah akan memiliki jeda waktu. Meskipun waktu itu sangat singkat, kurang dari sekejap mata, itu sangat berharga baginya. Karena gravitasi di dalam kubah, prajurit akan merasakan kekuatan prajurit tersebut. Saat prajurit meningkatkan kekuatannya, gravitasi di dalam kubah juga akan meningkat. Jadi Semang hanya terbang ke atas perlahan-lahan, namun meski begitu gayanya masih sangat besar. Dan seiring dengan bertambahnya tinggi badannya, gravitasi yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Saat ini, ada banyak titik cahaya putih yang melayang di sekitar Semang. Dan di antara titik cahaya itu terdapat artefak kelas 3. Senjata tingkat ini secara alami tidak menarik perhatiannya. Jadi dia bahkan tidak bisa melihatnya, bahkan hanya dengan melihatnya sekilas. Dia terus menambah tinggi badannya. Segera titik cahaya yang melayang di sekitarnya berasal dari artefak kelas 2. Dan kemudian artefak kelas 2 para prajurit di aula senjata dewa mulai berdiskusi lagi. Dia telah mencapai area artefak kelas 2. Faktanya dia tidak akan kalah jika dia mengambil artefak kelas 2. Iya, artefak kelas 2 juga lumayan, tapi karena dia mengeluarkan 100 gio esensiati tambahan, targetnya pasti artefak kelas 1 itu. Artefak kelas 1 masih sangat sulit. Jika dia tidak bisa menangkap artefak kelas 1, dia mungkin akan sia-sia. Saat ini, wajah Semang sudah merah karena menekan tekanan. Di bawah gravitasi yang menakutkan, menaikkan 1 inci lagi seperti mencapai langit. Namun dia masih menggetakkan gigi dan perlahan menaikkan tinggi badannya, menghadap tubuh mengambang di atasnya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat titik putih cahaya di skrinnya. Di matanya hanya ada titik cahaya merah yang merupakan artefak kelas 1. Dengan peningkatan ketinggian inci demi inci, dia melewati artefak kelas 2 dan datang ke area artefak kelas 1. Saat ini, dia berada kurang dari 1 kaki dari titik cahaya merah itu. Melihat 4 titik cahaya merah melayang di langit, mata Semang bersinar dengan tatapan ganas. Awalnya, Semang berencana meledak dalam 1 tarikan nafas. Ketika dia berada sekitar setengah kaki dari titik lampu merah dan bergegas ke depan sebelum gravitasi tiba-tiba meningkat. Pengalaman ini konon ditinggalkan oleh seorang senior yang menggunakan metode ini untuk mendapatkan artefak kelas 1. Namun Semang sekarang mendekati batasnya, sehingga sangat sulit untuk menaikkan ketinggian bahkan 1 inci lebih tinggi. Setelah beberapa nafas, dia akhirnya mengangkat ketinggian 1/4 kaki. Dia menyadari bahwa dia berada di akhir kekuatannya. Jika dia tidak meledak, dia tidak akan memiliki kesempatan. Jadi energi sejati di tubuhnya tiba-tiba bergejolak. Semang yang awalnya bangkit perlahan tiba-tiba berselerasi. Pada saat Semang meledak, gravitasi yang menekan kubah juga terlihat ganda. Sial, saya ditipu. Bukankah ini berarti akan ada penundaan ketika gravitasi bertambah? Mengapa gravitasi meningkat begitu saya meledak? Semang mendengus dingin. Lelaki tua yang duduk di meja itu menyeringai. Jika Anda mengikuti jalan jahat dan tidak mengandalkan kekuatan Anda sendiri, pada akhirnya Anda akan gagal. Nyatanya bukan Semang yang tertipu. Menggunakan cara ini untuk mengambil artefak di kubah memang mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Pola gravitasi pada kubah juga terus-menerus mendeteksi status para prajurit. Namun ada penundaan tertentu dalam deteksi ini. Pada saat ini, beberapa prajurit menemukan celah dan menekan kekuatan mereka sendiri saat terbang ke dalam kubah.
menunggu sampai mereka berada di sekitar jarak yang sama dan tiba-tiba pecah. Meskipun waktu tunda ini sangat singkat, kurang dari sekejap mata, menggunakan celah ini sudah cukup bagi para prajurit untuk meningkat ke tingkat yang cukup tinggi. Karena ini adalah sebuah celah, tentu saja hal itu tidak diperbolehkan. Meskipun aula senjata ilahi tidak secara eksplisit melarangnya. Namun secara diam-diam dia membangun pola dewa di kubah untuk memblokir celah ini. Tapi sekarang Simang tertipu oleh celah ini. Meskipun dia meledakkan energi sebenarnya di tubuhnya, gravitasinya juga meningkat secara eksponensial. Meskipun ketinggian ledakannya juga meningkat beberapa kaki, jaraknya masih agak jauh dari titik cahaya merah terdekat. Dan hal yang paling menjijikkan adalah cahaya merah seperti sengaja melayang ke arah tangannya. Jarak antara keduanya hanya 1 kaki, tapi kaki ini adalah jurang alami bagi Simang. Bertarung! Saat ini mata Simang menunjukkan kilatan merah, dan dia benar-benar menggigit ujung lidahnya dan mulai membakar esensi darahnya. Namun sulit untuk menutupi kekurangan esensi dan darah, dan bahkan jika itu dibuat-buat, harus dibayar mahal. Sekarang Simang seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya. Semakin banyak dia kalah, semakin banyak dia harus memulihkan kerugiannya. Artinya, dia harus berinvestasi lebih banyak dan ingin memenangkan kembali semua yang hilang sebelumnya. Tapi Simang sepertinya lupa bahwa tanda gravitasi akan meningkat seiring dengan ledakan kekuatan Simang. Setelah membakar esensi dan darahnya, dia mendapatkan dampak ke atas, tetapi gravitasi menjadi semakin menakutkan. 1 kaki, setengah kaki, 1 inci. Menatap gravitasi yang begitu besar, Simang hanya berjarak 1 inci dari titik cahaya merah. Jika Anda ingat dengan benar, pedang di titik cahaya ini adalah pedang mengaum berat segala arah. Dia pernah memiliki informasi detail tentang pedang mengaum segala arah. Pedang berat ini tidak berat bagi pemegang pedang, namun nyatanya membuat beban 10.000 gunung. Jadi membunuhnya dengan 1 pedang sama sekali kekuatan ribuan gunung. Jadi jika berhasil mendapatkannya, maka dia bisa menghasilkan uang kembali. Simang menggertakkan gigi. Dia merasa ujung jarinya telah menyentuh titik cahaya merah. Selama dia menaikkan jarak setengah inci, dia bisa menangkap titik cahaya di tangannya. Namun pada saat ini kejadian yang membuatnya putus asa terjadi. Titik cahaya itu melompat pelan dan menjauh dari Simang. Titik cahaya di kubah ini bukanlah keberadaan yang tetap. Mereka seperti peri kecil terbang di sekitar kubah. Melihat pemandangan ini, Simang tidak bisa lagi menahan nafasnya. Begitu kekuatannya melemah, seluruh tubuhnya langsung tertekan oleh gravitasi. Saat ditekan oleh gravitasi ini, tangan Simang terbang secara acak mencoba mengambil artefak lain. Tuar! Suara keras tiba-tiba meletus di aula senjata dewa karena tubuh Simang menghantam lantai dan keras. Dia menangkap artefak ketika dia jatuh hampir muntah darah. Ternyata itu artefak kelas 3, bahkan kalah dengan saudaranya Sejun. Itu masih gagal. Sebenarnya cukup bagus. Simang ini sebenarnya bukan orang biasa, dia hanya punya sedikit keberuntungan. Jangan lupa, dia pasti telah membakar darah dan esensinya. Saya khawatir Simang akan menderita kerugian besar. Setelah Simang bangkit dari tanah, wajahnya penuh depresi, dan dia membuang artefak kelas 3 di tangannya. Mungkin melihat Simang kehilangan kesabaran, lelaki tua beralis putih itu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah Anda ingin mencoba lagi?" "Tidak perlu," kata Simang dingin. Dia telah berinvestasi begitu banyak, tetapi mendapatkan artefak kelas 3, sehingga dia merasa sangat malu. Tetapi saat ini, Lu Sheng menyerahkan liontin giok di tangannya kepada lelaki tua itu dan bertanya,
Jika saya ingin mendapatkan artefak kelas 1 itu, apakah saya juga harus membayar tambahan 100 Gyo Esensiati? Liontin Gyo di tangan Loseng adalah kesempatan untuk memasuki kubah untuk mendapatkan artefak. Ini sebenarnya setara dengan 300 Gyo Esensiati. Ditambah 100 tambahan Gyo Esensiati, dia bisa mendapatkan artefak kelas 1. Setelah mendengar kata-kata Loseng, Semang yang hendak pergi tiba-tiba berhenti dengan ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata dengan ringan, "Hei, Anda baru saja masuk ke istana surgawi Yonsio, dan Anda sebenarnya ingin mengambil itu senjata dewa kelas 1. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak pergi. Dia benar-benar ingin melihat apakah Loseng yang sedang membual, atau apakah dia benar-benar memiliki keberanian untuk memilih untuk mengambil artefak kelas 1. Ibaratnya, ketika ada orang yang terjatuh di suatu tempat, mereka berharap orang lain juga terjatuh di sini, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa bukan hanya mereka yang bodoh yang melakukan kesalahan di sini. Orang tua beralis putih itu terkekeh dan berkata, "Ini adalah kebenarannya, tetapi menurut aturan, jika seseorang mengeluarkan 100 Gyo Esensiati untuk tambahan hari ini, Anda juga dapat mengambil artefak kelas 1 di dalamnya." Implikasinya adalah Loseng tidak perlu menggali 100 batu Gyo asli, dan dia tidak akan menyimpan 4 artefak kelas 1 di kubah. Loseng mengangguk ringan, tetapi berkata, "Tapi saya masih ingin melihat tandanya." Bukan karena Loseng serakah, tetapi Loseng tahu bahwa memilih senjata yang cocok untuknya tidak sesederhana itu. Jadi dia ingin melihatnya lagi. "Oke." Lelaki tua beralis putih itu mengangguk ringan, membuka tanda itu dan menyerahkannya langsung kepada Loseng. Ada total 16 artefak kelas 1 di halaman pertama gambar ini, dan Sima memilih 4 pedang dari 16 ini. Loseng melewatkannya satu persatu. Keempat pedang itu juga merupakan senjata berbentuk pedang di antara 16 artefak kelas 1. Yang lainnya adalah pisau, tombak, busur, dan bahkan sekantong anak panah. Hanya dengan melihatnya, Loseng tahu bahwa dia tidak perlu menambahkan 100 Gyo Esensiati. Tetapi ketika dia membalik tanda gambar, dia menemukan ada halaman kedua dari tanda gambar. "Hah? Halaman kedua?" Wajah Loseng menunjukkan rasa ingin tahu. Hanya ada 3 senjata di halaman kedua ini. Melihat penampilan Loseng, Semang menyeringai, "Jangan membaca halaman kedua, hal-hal itu tidak dapat Anda gunakan." Loseng memandang Simang dengan acuh tak acuh, tetapi berkata, "Saya melihat diri saya sendiri, apakah hubungannya dengan Anda?" Semang masih marah. Ketika dia mendengar seorang junior baru saja bergabung dengan Yeonmyo Tianggong berbicara dengannya seperti ini, dia langsung merasakan niat membunuh. Sejun di sebelahnya juga berkata, "Saudaraku, anak ini bermulut kejam." Merasakan niat membunuh Semang, Loseng tetap bergeming. Sebaliknya, dia melirik Sejun dengan ekspresi mengejek dan terus melihat halaman kedua gambar itu. Orang tua beralis putih itu berkata, "Peraturan aula senjata dewa tidak boleh dilanggar. Jika Anda ingin bertarung, lakukan di luar." "Tentu saja." Semang tidak akan mengambil tindakan di sini. Dia hanya ingin memberikan tekanan pada Loseng. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia terus berkata kepada Loseng, "Senjata di halaman kedua gambar itu adalah senjata tuan istana yang lama. Jika Anda menambahkan 100 Gyo Yuan sejati dari yang Anda tinggalkan, Anda dapat memilih salah satu dari 3 keping untuk ditambahkan ke kubah." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.